tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman, bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe, nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi celakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Yang bawahan dari kabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang, surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang, hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang, dengan muka garang, tidak bisa menang, kalau tidak curang, sering dapat uang, menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang, percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang, suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang, memperbudak bujang dan perempuan yang malang, baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang, ibadahnya adalah numpang, supaya dikira nyumbang, dongeng dia pegang, sejarah dia buang, jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang. Proses belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Dan sekarang dengan Pak Prabowo ini lebih lagi menunjukkan komitmen, sehingga kita yang tadinya berada di bawah Departemen Kementerian Agama sekarang menjadi di bawah Presiden, gitu ya Pak ya, begitu ya teman-teman ya. Nah akhirnya kita menjadi lebih leluasa. Kita akan buat terobosan-terobosan yang nanti mudah-mudahan akan menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih murah, lebih profesional lah begitu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa nih, semua produk ini tolong nih wartawan ini mitra kita ya, tolong semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman, bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe, nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga, dan ketiga obat juga, kemudian kosmetik juga, kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dan jangan lupa nih, ini para pelaku usaha nih, kalau sampai batasnya tanggal berapa kemarin? 18 ya? Ini Pak Akil yang udah berjuang selama 3 tahun ini telah membuat kita jalannya udah tinggal jalan tol. Kalau udah macet juga udah kebangetan kita ya. Nah, saya juga dibantu sama Pak Wakil, ya Pak Waka, ya Kepala Badan, panggilnya Pak Ferry, Pak Fiansanur. Jadi nanti ya pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif, ya kita kasih peringatan, kita kasih persuasif. Kalau masih juga sanksi kedua itu adalah berupa satu, bisa penutupan usaha. Halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semuanya? Bagaimana hari ini yang sudah makan babi? Apa sudah dapat label halal? Kalau belum, cung tangan. Tinggal bilang sama Haikal, suruh kasih sertifikat ya. Nah, kemudian apa tadi yang disebut usaha persembelihan ya?
Jadi kalau yang disembelih itu sekalipun babi juga harus ada sertifikat halal. Jangan lupa teman-teman, itu kalau dilihat kulkasnya, komputer kalian kalau nggak ada sertifikat halal, maka kalian haram. Kasih tahu si Rifa, si Zuma, ya. Itu kalau misalnya handphonenya juga nggak ada kata sertifikat halal, itu juga nggak boleh dipakai, ya. Terus lagi itu pakaiannya yang menempel di badannya, kalau nggak ada sertifikat halalnya, mendingan copot telanjang sekalian, ya, daripada dikasih apa namanya sertifikat haram, ya kan, dipakai nanti masuk neraka, ya kan. Apa kabar negeri Konohaku? Waduh, luar biasa, semakin hari semakin edan, semakin gila, semakin gemblung, ya. Aduh, sebenarnya teman-teman gini, dari kapan itu sebelum pelantikan Pak Prabowo, saya tuh pengen bikin puitisi gitu, ya. Kapan lagi negara kita ini mengalami kemajuan gitu, ya. Tapi kalau dari presiden sendiri sebenarnya sudah tahu itu penyakit, ya, tetap dimakan, yang pada akhirnya sakitnya akan parah di tubuh pemerintahan itu sendiri. Sudah itu kanker virus, ya, kanker ganas, ya, yang sudah akan pasti menjalar dan semakin meluas, bahkan akan membinasakan tubuh pemerintah sendiri. Tapi tetap dipakai, ini jadi perkara. Ya, jejak digitalnya si Haikal, dia adalah penipu, itu pertama. Penipunya apa teman-teman? Setelah peristiwa ada anggota FPI yang ditembak, ya, ditembak polisi, kemudian dia mengatakan bahwa para korban yang ditembak oleh polisi itu adalah seorang yang sudah dibawa oleh Rasulullah, ya, yang sudah dibawa ke surga oleh Rasulullah, ya, melalui mimpinya Haikal. Nah, di sini menimbulkan reaksi kontra dari Islam sendiri, ya. Nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba dia bisa mengatakan hal itu. Bagaimana bisa membuktikan itu, ya kan? Nah, kemudian baru dia minta maaf bahwa apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya hanya sebatas penghiburan kepada keluarga almarhum. Nah, tapi yang jadi perkara adalah ketika dia mencoba meyakinkan, ya, mencoba meyakinkan bahwa orang-orang itu harus percaya akan mimpinya dengan mengatakan bahwa korban ditembak di tol kilometer itu, kemudian mengatakan demi Allah, demi Allah. Teman-teman, seharusnya dari sini saja kita sudah bisa melihat, ya, bagaimana orang yang seperti ini nih, jangankan dia ada di kubu pemerintah, ya, di masyarakat saja itu sebenarnya sudah menjadi penyakit sebenarnya, ya, penyakit masyarakat namanya. Ya, bagaimana tidak bisa penyakit masyarakat, ya? Setiap pernyataannya selalu apa namanya ini provokasi, ya. Waktu itu dia sebagai pendukungnya Prabowo, tapi rupa-rupanya sebagai pendukung Prabowo Prabowo tidak terpilih, ya. Nah, anehnya di sini namanya inilah yang disebut politik, teman-teman. Kalau disebut politik itu memang ngeri-ngeri sedap sih, ya. Jadi kadang-kadang di luar itu kelihatannya seperti lawan gitu, ya, padahal di belakang itu cekikikan kan gitu, ya. Nah, seperti itulah, ya. Jadi entahlah apa yang mau oleh pemerintah ini, ya, ketika berorasi kampanye, ya, berorasi kampanye, ya, mereka selalu mengutarakan hal yang muluk-muluk, yang baik-baik, yang luar biasa gitu, ya. Nah, sehingga ada orang merasa wah ini mantap ini, nanti ini jadi presiden mantap, ini jadi presiden mantap. Sebenarnya nggak salah teman-teman. Artinya memang kita masyarakat ini merindukan suatu penegakan hukum yang tegas, keadilan, kemudian kebijaksanaan, ya, adil, ya. Jadi hanya itu yang kami harapkan. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan presiden yang selalu bisa dikatakan cukup mengecewakan, ya. Entah presiden ini, presiden itu cukup mengecewakan, tapi orang yang berpikir waras, kami selalu mendoakan dan selalu mendukung, bagaimanapun juga presiden juga manusia, ya. Terus kemudian kami berusaha kapan ini pemerintah itu betul-betul memfungsikan otoritasnya sebagai pemerintah
yang betul-betul melakukan haknya sebagai wali Tuhan ya, untuk mewakili setiap negara ya yang ditempatkan, yang Tuhan tempatkan, salah satunya di negara kita di Indonesia ya, yang seharusnya memangku keadilan, artinya bertindak keadilan tanpa memandang bulu, tidak melihat suku, agama maupun ras maupun bahasa ya, seharusnya seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Kekecewaan begitu kita alami terus-menerus, karena harapan hanyalah harapan. Justru presiden yang beberapa waktu lalu sempat memerintah dalam jangka 10 tahun namanya, tetapi justru banyak sekali peristiwa dan kejadian orang-orang Kristen non-Muslim yang mengalami diskriminasi ya, dari orang yang cuman hanya mengeluhkan suara toa kemudian langsung dipenjara. Jadi itu gak main-main penjaranya ya. Bukan hanya di penjara, tempat ibadahnya dirusak, rumahnya dirusak. Wow. Ini benar-benar sebenarnya sudah pelanggaran hak asasi manusia, tapi karena berhubung pemerintah itu tidak memiliki ketegasan tadi saya bilang ya, yang pada akhirnya hukum bergantung di mana suara yang lebih banyak aksinya. Ya, teman-teman ya. Mau tidak mau tetap harus dipenjara. Ya. Kemudian apa tindakan pemerintah untuk melakukan upaya memberikan sanksi bagi orang-orang yang melakukan perusakan? Dia ada sanksinya. Ini artinya benar-benar hal yang tidak adil itu memang dibiarkan. Jadi pembiaran artinya ya. Kemudian apalagi teman-teman? Berkali-kali ya, dalam status keagamaan ya, non Islam sering sekali mengalami diskriminasi, pembubaran orang Kristen ibadah lah ya, terus kemudian penyulitan untuk membangun gereja lah, kemudian kesulitan untuk mendapatkan IMB lah ya, untuk izin membangun ya teman-teman. Nah kemudian ada orang berdoa walaupun senyap pun ya tetap malah dibacokin. Ini kejadian di negara kita ya teman-teman ya, bukan makin baik malah makin parah gitu ya. Nah kita cukup sangat kecewa. Maka harapan kami sebelum terlanjur bahwa Pak Presiden kita yang baru, Pak Prabowo, betul-betul betul-betul memanfaatkan, maaf ya kalau dikatakan, mumpung kita masih hidup dan mumpung kita masih menjabat ya, ketika kita dikasih kesempatan untuk, kan gini teman-teman ya, berapa periode Pak Prabowo selalu gagal ya. Nah kalau hari ini Tuhan izinkan dia untuk naik ya, kita berharap Pak Prabowo betul-betul menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jadi jangan takut nanti diturunkan lah ya, kemudian jangan takut nanti dimusuhi lah, jangan takut nanti mungkin karirnya sudah tidak diminati lah ya. Sebenarnya kamu mau bertindak bagus dan tidak bagus juga tetap ada musuh sebenarnya ya. Kita ini orang hidup, mau kita baik dan tidak baik pasti punya musuh. Karena kalau kita nggak musuhin orang-orang yang musuhi kita, kan gitu ya teman-teman ya. Nah artinya kita tidak akan menyesal ketika kita sudah melaksanakan amanat Tuhan ya, yang adalah kesempatan untuk memberikan keadilan ya, sebagai bentuk penyerahan diri di hadapan Tuhan, pengabdian diri di hadapan Tuhan. Dia harus menjadi wakil tangan Tuhan untuk memberikan keadilan. Karena Tuhan kita adalah adil, maka kehendaknya harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya teman-teman. Nah itu harapan kita kawan-kawan, jangan sampai terjadi lagi. Oke, ini akan masuk kepada tema teman-teman. Saya hanya menggunakan waktu ini 1 jam saja, karena di jam 9 saya punya tema baru. Jadi mohon maaf, mungkin ini akan lebih singkat, mungkin juga nggak sampai jam 9, karena ini hanya sekilas info, sekaligus kita menunjukkan ya bahwa ini loh kualitas negara kita akan semakin menjadi lawak-lawakan di dunia internasional teman-teman ya.
negara lain sudah membuat sesuatu hal yang lebih canggih-canggih, di sini masih monoton ke situ-situ saja. Bahkan kalau dilihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, tentunya itu tidak tidak secara umum, ya. Ketika mengambil kebijakan-kebijakan itu tidak dilihat dari umum. Sekarang bayangkan teman-teman, kalau sertifikat halal diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki usaha restoran, kemudian hotel, persembelihan dan sebagainya, kalau nggak ada sertifikatnya maka akan dikasih sanksi. Ini artinya orang hanya memandang daripada agamanya sendiri. Nah, kalau orang yang dia duduk di pemerintahan, tetapi cara memberikan kebijakan, memberikan aturan itu tidak secara objektif, ya, sebenarnya sudah melanggar dia sebagai orang yang menduduki pemerintahan. Ya, sebenarnya rakyat berhak untuk menurunkan orang-orang tersebut karena mereka mendapatkan gaji dari rakyat. Ya, rakyat memberikan pajak untuk mereka kelola dan sebagainya, untuk membayar gaji mereka. Tetapi ketika mereka melaksanakan tugas-tugasnya, tidak memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan ya orang-orang yang rajin membayar pajak justru diabaikan. Ini hati-hati kawan-kawan, ya. Saya sampaikan, Tuhan diam karena Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Di dunia diberikan kesempatan begitu panjangnya, tetapi jika kesempatan itu diabaikan dan disia-siakan kawan-kawan, itulah yang disebut Yesus adalah sang hakim dunia. Dia adalah hakim yang adil. Ya, dia melihat apa yang kita perbuat. Ya, jadi kemungkinan mereka akan aman-aman karena mereka sudah memiliki watak fasik, ya. Watak fasik adalah orang yang sok agamis tapi dirinya sendiri sebenarnya tidak percaya kalau Tuhan itu ada dan melihat apa yang dilakukannya. Itulah watak fasik, teman-teman, bukan fasik. Fasik. Teman-teman bisa baca orang-orang fasik itu seperti apa. Teman-teman bisa baca Daud, ya. Dalam Mazmur Daud itu bisa ada penjelasan tentang bagaimana kelakuan orang fasik. Orang fasik adalah, ya, orang yang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, orang yang menganggap bahwa perbuatannya tidak dilihat, bahkan tidak diberikan sanksi hukuman. Nah, itu orang fasik, teman-teman, ya. Tetapi ingat, sifat orang fasik sekalinya dikasih jatuh itu tidak bangun lagi. Itu menurut Alkitab. Ya, jadi kita pegang itu tuh. Karena gini, satu-satunya keadilan yang bisa kita dapat, ya, terutama kita orang Kristen, teman-teman, hanya dari Tuhan. Kita mencoba untuk mempercayai pemerintah ini melaksanakan tugasnya sebagaimana semestinya untuk bertindak adil dan bijaksana, ya. Rupa-rupanya mereka juga tidak adil dan bijaksana, maka satu-satunya cara doa orang Kristen, ya, sudah pasti akan didengar Tuhan. Karena Yesus berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Saudara, begitu banyak orang-orang Kristen yang tersakiti. Mereka teriak. Ya, begitu banyak orang Kristen yang mengalami diskriminasi. Ya, mereka teriak. Ya, karena apa? Teriaknya bukan kepada manusia. Karena kami sudah kecewa terhadap manusia. Maka benar firman Tuhan mengatakan, jangan mengandalkan manusia. Itu betul sekali, teman-teman. Kenapa kita dikatakan tidak boleh mengandalkan manusia? Karena manusia itu sering sekali mengecewakan. Satu-satunya hakim yang adil, ya, owner manusia, ya, dia raja di atas raja, dia adalah presiden di atas presiden, ya, dia akan turun tangan. Kalau presiden kita tidak mampu memberikan rasa keadilan kepada kita, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan membela kita. Dan kita tidak perlu menjadi pembela Tuhan, tetapi Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita, ya kawan-kawan. Nah, itu. Ya, ingat itu. Kita percaya, teman-teman, ya, bahwa kuasa Yesus dalam namanya saja kita sebut, kita ini punya Tuhan yang luar biasa, teman-teman. Mau diejek-ejek, mau diolok-olok seperti apapun oleh mereka, ya, tidak masalah. Itu tidak mengurangi kadar kekudusan Tuhan. Ya, olokan-olokan mereka, penistaan-penistaan mereka, hujatan-hujatan yang mereka utarakan kepada Tuhan kita, itu tidak mengurangi kuasanya dan tidak mengurangi kasihnya. Ya, memangnya ada Tuhan kita ini
baperan, enggak kan? Tuhan kita ketika misalnya gini, dia ada orang yang tidak mau menyembahnya, ada orang tidak mau, tiba-tiba dikasih kasih fatwa, sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepadaku mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah itu kan kasar. Enggak, Tuhan kita enggak seperti itu kawan-kawan ya. Tuhan kita tetap mengasihi siapapun kita. Orang jahat saja dipelihara kawan-kawan, banyak. Coba bayangin, orang jahat saja dipelihara, apalagi orang baik. Ya, teman-teman, orang baik itu pasti lebih dipelihara. Peliharanya dapat 2 poin, teman-teman. Ya, pemeliharaan dalam dunia, terlebih-lebih lagi adalah pemeliharaan di dalam kehidupan yang kekal. Ya, maka di dalam kekristenan, adapun kau miskin, adapun kau cacat, adapun keadaan seperti apapun engkau, akan diperhitungkan Tuhan. Jadi jangan bicara nggak adil dong Tuhan menciptakan orang kaya. Orang kaya itu bukan dari ciptaan, kawan. Orang bisa kaya karena usaha. Ya. Jadi bukan karena ciptaan. Nah, kemudian ketika dia menjadi kaya, dia turunkan kepada anak-anak cucunya, ya wajar karena memang dari biangnya sudah kaya kan gitu, teman-teman. Ya wajar, ya. Jadi jangan iri kepada orang yang sudah kaya. Nah, kita orang yang mungkin susah, teman-teman ya. Ingat bahwa Tuhan akan memberikan keadilan yang itu sebagai prerogatifnya Tuhan. Kita yakin dan percaya kawan-kawan ya. Kenapa orang bisa lahir secara cacat? Itu juga sudah pernah diperdebatkan ketika murid Yesus menanyakan itu kepada Yesus ya. Yesus jawab apa? Apakah itu dosa orang tuanya? Bukan. Melainkan ada maksud di balik itu. Ya, Tuhan mengizinkan orang mengalami kecacatan, ada maksud di balik itu. Ya, artinya tidak semua hal yang dikehendaki Tuhan kita mesti tahu. Ya, itu bagian-bagian prerogatifnya Tuhan yang tidak semua mesti kita harus tahu. Yang sudah tahu saja kita melanggar, ngapain cari yang tidak tahu ya? Tidak perlu itu, ya. Oke, lanjut kembali untuk kembali saya akan mengantarkan suatu argumen mungkin menurut congoro saya ya. Mungkin teman-teman silakan setuju apa tidak ya, tidak masalah ya. Yang jadi perkara adalah teman-teman, negara ini akan dibawa kepada konsep dalam satu agama. Ya, dan ini membutuhkan perjuangan. Tentu perjuangan mereka sudah mereka lakukan. Mereka sudah masuk di bagian tubuh-tubuh pemerintah yang di mana mereka tinggal mempengaruhi sebagian. Teman-teman, apa yang terjadi ketika virus kadrunia itu ya, virus virus kadal gurun, virus orang pemabuk agama, teman-teman. Yang pada akhirnya kita nggak lihat dia tidak sadar bahwa dirinya ini sebagai wakil rakyat kah ya, sebagai anggota dewan kah ya, mereka tidak peduli dan tidak menyadari mungkin ini sebenarnya sadar oleh karena mabuk agama itu akal sehatnya sudah akan hilang kawan-kawan ya. Jadi ada orang yang digaji oleh pemerintah dan uang pemerintah itu hasil dari rakyat, bisa-bisanya menutup gereja. Ya. Yang karena ada suara banyak untuk mengutarakan kekecewaannya baru minta maaf ya. Terus kemudian beberapa waktu lalu ada orang yang juga di kubu pemerintahan ya, tiba-tiba melarang orang beribadah ya, karena ada aksi kekecewaan ya, kemudian ujung-ujungnya tinggal minta maaf, selesai. Nah, baru-baru ini yang terjadi lagi teman-teman ya, nanti akan saya ulas di bagian sesi yang kedua jam 9 nanti ya. Ada orang yang bisa dikatakan dia ini sebagai wakil rakyat ya, sebagai wakil rakyat daerah Provinsi Maluku ya teman-teman ya, kita tahu ya, dia membuat kesaksian dan kesaksian tersebut tidak ada rasa sungkan ya untuk mengutarakan sesuatu yang tidak pantas dari kesaksiannya tersebut. Teman-teman gini loh ya,
Dulu waktu kita masih sekolah, teman-teman ya, yang diajarkan yang pertama adalah moral, etika. Ya, moral, etika, cara berperilaku, cara berbicara. Ini yang jadi perkara, dia ini sebagai wakil rakyat yang harusnya mewakili rakyat itu seperti apa? Seharusnya kewibawaannya harus di atas rata-rata, ya. Keintelijenannya juga di atas rata-rata, ya. Kemudian etikanya juga harus di atas rata-rata, akhlaknya pun harusnya di atas rata-rata, barulah dia akan menjadi wakil rakyat yang mewakili rakyat. Orang namanya menjadi wakil itu harus lebih istimewa dong. Ya kan? Sekarang bayangkan, kita tahu bahwa baru-baru ini begitu gencarnya mereka melakukan hujatan-hujatan terhadap iman Kristen, ya, bertubi-tubi, berterus-terus, bahkan seolah-olah mereka tidak memiliki kejeraan karena bagi mereka itu adalah bagian jihad. Ya, ketika mereka bisa menghujat agama lain, ya, mereka merasa diri sebagai pembela Islam. Ya. Nah, kemudian teman-teman, apa yang dilakukan oleh wakil rakyat ini? Wakil rakyat ini justru mendatangi, ya, mendatangi komalnya yang jelas-jelas adalah si ratunya penghujat. Bukannya melerai, bukannya memberikan nasihat, ya, tapi justru dia menambah-nambahi. Ini sekarang gini teman-teman, bahasa konot itu kapan sih muncul hebohnya? Mungkin di daerah-daerah tertentu bahasa konot itu konot lagi apa itu nonot itu sudah biasa, ya. Tetapi bagi kita ini sebenarnya sadar atau tidak sadar, kami nggak ngerti, nggak terlalu ngerti itu ya bahasa nonot karena itu bukan bahasa saya ya. Kayak saya ini ngomongin nonot itu apa kan? Walaupun saya tahu itu nonot itu apa, tapi karena itu tidak terbiasa itu sebagai bahasa saya, sehingga saya mengatakan nonot itu saya udah biasa, jadinya nggak sungkan gitu. Mohon maaf. Tapi kalau seandainya saya mengatakan bahasa nonot itu dengan bahasa saya, ya bahasa ibu saya, bahasa nenek moyang saya, bahasa kampung saya, ya, maka saya tidak berani untuk mengucapkan, ya teman-teman, ya. Tapi yang jadi perkara adalah ini adalah bahasa-bahasa mereka yang mereka ungkapin, gitu ya, dengan lantangnya tanpa memiliki rasa kesungkanan atau memiliki rasa apa namanya ini rasa tidak enak bahwa kita ini perempuan harus menjaga bukan hanya sekedar rambut kita yang ditutup tetapi perkataan kita kan seharusnya seperti itu kawan-kawan ya. Tapi yang jadi perkara sebagai wakil rakyat masuk di komalnya orang penghujat, menyampaikan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Ini artinya negara kita ini betul-betul mengalami kemunduran, teman-teman. Ini jangan diremehkan loh. Mengalami kemunduran ini dari segi apapun, dari segi akhlak moral ini jangan diremehkan, teman-teman. Ya kalau zaman dulu, kalau ada orang ketabrak, ya langsung cepat ditolong, nggak mikir. Kadang-kadang kita punya benda, kita langsung main lempar saja, taruh karena demi menolong orang. Nah sekarang enggak. Ya jadi kalau ada orang jatuh, ambil kamera. Wah syuting. Wah ada kecelakaan guys. Wah parah guys. Wah seperti apa ya guys? Kita akan lihat, kita akan mendekati korban yang tertabrak lari itu. Sepertinya dia masih hidup guys. Kita akan lihat. Wah ternyata kakinya putus guys. Wah sepertinya itu kepalanya ingin kelindas mobil lagi guys. Kita lihat saja. Nah seperti itu kawan-kawan. Jadi sekarang ini moral manusia itu sudah apa namanya ini sudah berbeda karena apa? Nggak tahu karena memang saking menjalarnya suatu doktrin yang mengesampingkan kasih itu mungkin ya, sehingga dalam pemikiran mereka kan nggak ada hukum kasih samamu manusia sama seperti dirimu sendiri, yang pada akhirnya mereka kan lo yang sakit bukan gue, kan lo yang kecelakaan bukan gue, kan lo yang susah bukan gue, masalah buat lo kan gitu ya, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau orang, makanya saya semakin hari ketika saya menyimak kehidupan kita, ya melihat berita-berita, kalau saya lihat lucu-lucu saya ngakak ketawa memang, tapi kalau lihat sedih aduh saya nggak tahan. Kadang-kadang ada orang kecelakaan, bahkan orang jahat pun
beberapa waktu lalu yang di Banten ya, ada anak-anak ABG ya sampai tenggelam semuanya. Walaupun mereka mungkin melanggar, saya tetap sedih. Kenapa bisa seperti ini? Ya, kalau memang pada saat itu ada saksi mata dan sebagainya, kenapa kok nggak ngasih, nggak usah lari gini-gini segala macam, kayak bisa gitu ya harusnya. Kenapa kok sampai dibiarkan mereka sampai mati, tenggelam dan sebagainya? Ya, apalagi kawan-kawannya sendiri, ya. Udah tahu tenggelam bukan cepat lari minta pertolongan ya teman-teman ya. Ya, malah lari menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu kawan-kawan ya. Nah, jadi artinya negara kita ini dalam kondisi sangat tidak baik. Dulu pandangan ini waktu saya muslim teman-teman. Waktu ini pemikiran muslim ya. Saya sedikit bagikan. Waktu saya menjadi muslim, saya dulu berpikir bahwa orang-orang kafir itu semuanya jahat. Semua orang kafir itu pokoknya mereka penuh maksiat lah, mereka jahat lah. Jadi saya dulu ketemu bule gitu benci banget teman-teman, nggak suka. Ya, karena ini saya itu pikiran kita ini udah negatif tinggi sama mereka, orang Cina. Jadi pikiran kita sudah buruk kepada mereka. Orang asing itu adalah orang jahat. Dan orang baik adalah orang kita. Ya, orang Indonesia itu baik. Itu menurut saya. Nah, teman-teman, tapi apa yang terjadi? Ya, kita bisa membedakan ya dari tayangan TikTok atau di mana gitu, teman-teman ya. Ada yang dilakukan oleh orang-orang bule itu, bahkan hewan yang ini aja ditolongin sampai setengah mati gitu ya. Kalau di negara kita ya bodoh amat kayak gitu-gitu mah, ya. Jangankan binatang, orang saja malah di videoin, ditonton gitu, dijadikan konten gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu. Jadi ada orang yang digebukin, dikeroyok massa, malah tambah parah itu, nambah-nambahin. Ajar, matikan, bakar kayak gitu, teman-teman. Ya, ngeri sekali. Walaupun itu orang jahat, teman-teman ya. Dia maling motor, dia apa? Sudah dihakimi, seharusnya sudah ketangkap aja, sudah langsung diserahkan ke polisi. Ya, enggak, pemikiran orang seperti ini begitu keji. Mereka enggak cukup hanya digebukin, patahkan tulang, bahkan ada beberapa kali yang terjadi di negara kita dibakar hidup-hidup. Ini ngeri sekali. Kemudian alasan mereka katanya, karena kami tidak percaya dengan hukum di negara kita ini. Hukum di negara kita ini enggak adil. Jadi jangan salahkan kami sebagai masyarakat yang begitu kecewa terhadap kepolisian, terhadap pemerintahan, terhadap hukum, sehingga kami harus mengambil tindakan hakim sendiri. Nah, seperti itu teman-teman ya. Artinya ini memang harus banyak diperbaiki semua. Tadi kan saya bilang di kubu pemerintahan harus mengalami perubahan, kemudian di negara kita pun juga harus mengalami bukan negara kita, di masyarakat kita pun pola pikirnya ya, cara pandangnya juga harus dirubah. Maka supaya bisa berubah teman-teman, ketika Anda beragama, jangan menjadi pembenci gitu loh. Anda silakan, Anda sebagai umat Islam, Anda sebagai Kristen, Anda sebagai Hindu, Buddha dan sebagainya ya, lakukan saja agamamu mengajarkan apa. Ya sudah, sholat 5 waktu kamu. Kalau puasa, kalau pengen mencari surga yang lebih lagi tingkatkan amalanmu. Jadi pertanyaan adalah, tingkatan amalanmu itu apa? Kok ada orang yang fanatik agama, jidatnya gosong, tapi teriak-teriak anti non-muslim. Teriak-teriak kafir, teriak-teriak halal darah. Teriak-teriak hukum hakimi bakar. Ini gimana ini? Ya, teman-teman. Jadi kita kehilangan moral karena agama yang kita anut tidak memberikan hukum yang tegas yang diberikan oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, di sini teman-teman, saya begitu baru lebih menyadari setelah melihat tayangan-tayangan video-video yang sudah beredar di TikTok ya, di berita-berita ya. Kenapa si Tuhan ini memberikan hukum ini? Dan hukum kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama dan kasih kepada musuh. Bagi umat Islam mengatakan itu hukum mustahil, tahu nggak Fatimah? Loh, kenapa dibilang mustahil? Emang ada orang mengasihi musuh terus kamu dipotong, kamu nggak balas? Bukan begitu standar hukum kepada musuh, kawan. Kenapa Yesus memberikan hukum kasih kepada musuh? Artinya kita tidak diizinkan untuk menjadi manusia yang memiliki pemikiran setengah sumbu. Ya,
Sekarang bayangkan teman-teman, kalau hanya kata-kata misalkan kayak semacam itu tuh, dia tuh perempuan itu diomongin jelek terus kemudian dia mencak-mencak marah apa segala macam. Jangan, itu orang yang musuh kita kan. Mereka adalah orang yang musuh kita. Kita doakan mereka, jangan barbar. Itu maksudnya. Maka konteks daripada musuh ya teman-teman ya, musuh tuh nggak mesti harus orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk bunuh kita, bukan. Musuh dalam hidup kamu, orang-orang yang tidak menyukai kamu, orang-orang yang sering memfitnah kamu, orang-orang yang sering menggunjingkan kamu, itulah musuh juga gitu. Mereka adalah lawanmu. Yesus berkata apa? Jangan berkumpul dengan mereka. Kenapa? Kebiasaan buruk merusak kebiasaan baik. Kau memiliki kebiasaan baik, tetapi engkau tidak bisa mempengaruhi orang yang memiliki kebiasaan buruk, maka kamu akan bercampur menjadi mereka. Kecuali kamu bisa mempengaruhi orang-orang buruk itu menjadi baik, gak masalah. Kamu akan sama seperti mereka, tukang rumpi, tukang ngegibah bahasa mereka, ya, tukang fitnah. Oh, pokoknya apa saja diomong, kamu akan menjadi seperti itu. Dan banyak sekali orang-orang yang melakukan kebencian tanpa alasan. Itu ingat, itulah yang disebut musuh. Mereka yang melawan kita, mereka yang memusuhi kita. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi orang yang memusuhi kita? Maka Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan doakan mereka. Tapi kalau kamu ujuk-ujuk datang bawa golok, oh tunggu dulu. Ya saya harus bela diri dong. Ya saya bacok balik, saya bedil balik dong. Ya kan? Begitu teman-teman. Nggak ada ceritanya kita suruh mati konyol, nggak ada. Bedakan itu ya. Nah, jadi kalau misalkan orang ujuk-ujuk pakai golok ya beda cerita. Yang dibilang musuh, kita tahu orang yang melawan kita ini siapa. Orang-orang yang membenci kita itu siapa. Seperti itu. Nah, jadi gini kawan-kawan ya. Saya semakin bangga dengan ajaran Kristus yang juga tidak sama sekali memiliki pertentangan dari hukum Taurat. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat maupun kitab para nabi, tapi aku datang untuk menggenapinya. Ya, hukum Taurat adalah ke-10 firman. Kitab Taurat itu berisikan kitab para nabi. Artinya, sejarah-sejarah yang tercatat adalah memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana manusia yang rusak oleh dosa, tentang bagaimana tujuan Tuhan, bagaimana alam semesta diciptakan, bagaimana nubuatan-nubuatan, ya, itu tertulis semua di dalam kitab para nabi. Ya, jadi jangan sampai ujuk-ujuk kita sebagai orang yang percaya pada penggenapan, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias, tapi tidak ada referensi pembuktian nubuatan. Apakah itu bisa dianggap kebenaran? Nah, enggak dong. Contoh ya, Islam mengaku agama yang milah Ibrahim. Agama yang mengikuti milah Ibrahim, agama yang menyempurnakan kitab Taurat dan Injil. Tapi rupa-rupanya apa yang dilakukan oleh Muhammad bertentangan dengan Taurat dan Injil. Bahkan hukum Tauratnya dilenyapkan, ditiadakan di situ. Ini beda cerita teman-teman ya. Yesus mengatakan, jangan kau sangka aku meniadakan hukum Taurat maupun kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Nah, sedangkan dalam Muhammad, hukum Taurat ditiadakan. Bahkan bukan digenapinya, malah diamburadul, diacak-adul di situ. Kalau disebut menggenapi atau menyempurnakan, ini tidak bertentangan dong. Yesus disalib sejarahnya, dibilang di sana tidak disalib. Bertentangan nggak? Bertentangan. Terus mengatakan yang benar siapa? Yang benar dari Arab. Informasi dari Arab apa informasi dari Israel? Yang terjadi di mana itu di bangsa Israel dan sudah dicatat, didokumentasikan ribuan tahun dan ratusan tahun sebelum ada Islam ada. Kemudian di abad 7, ujuk-ujuk merasa diri, kitab saya yang harus didengar, kitab saya yang harus dianggap benar, kitab kamu yang salah. Konyol nggak teman-teman? Nah, inilah pola pikir orang-orang yang memiliki kadar sumbu pendek. Orang yang memiliki kadar sumbu pendek teman-teman sama seperti Haikal ini yang barusan bilang. Ya, sudah jelas-jelas dia penipu, pembohong, masih dipercaya untuk dia menjadi menteri apa? Dia menjadi menteri apa sih? Menteri agama kah dia? Kacau banget kalau memang dia menteri agama nih teman-teman, ya. Ya. Jadi dia membuat fatwa wajib sertifikat halal dari aturan-aturan olahan yang disebut makanan, restoran, hotel, ya teman-teman ya.
Sedangkan di dalam Islam sendiri saja itu katanya hotel aja itu katanya tempat maksiat, pemikiran mereka. Harusnya jangan, nggak usah dikasih label halal. Ya, anggap saja itu hotel itu haram semuanya, orang yang nginep itu kafir semua kan gitu teman-teman ya. Nah orang kafir makan makanannya bukan makanan halal, makanannya adalah makanan haram. Terus kemudian dikasih sertifikat halal, ya otomatis babinya jadi halal kan gitu kan kawan. Nah, nanti kalau wajib semua disertifikat halal, ketika kita jualan babi ya jangan didemo, jangan ngamuk, jangan marah. Loh, kan Haikal yang suruh menghalalkan daging jualan saya, jualan babi halal. Kok kamu demo, kamu marah-marah sama Haikal? Kan begitu kan kawan, ya? Nah, gitu kan kawan. Nah, kemudian kawan-kawan. Nah, ini saya akan mengambil dari satu ini pelengkap saja di bagian terakhir 10 menit lagi sudah selesai, saya akan mulai ke sesi kedua teman-teman ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Haikal, apa yang dikatakan Haikal ya teman-teman, ini seperti ini jadinya teman-teman ya. Turun ayat ini ya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Nah ini mungkin sertifikat halal dari sini mungkin teman-teman ya. Ya, sertifikat halal dari sini nih. Dari Quran surat At-Tamrin ayat 1 ini teman-teman. Hai Nabi, mengapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Jadi ketika kita tahu bahwa babi haram bagi mereka, kok kenapa diharamkan? Dihalalkan dong, harusnya halal dong gitu. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan? Nanti begitu kawan-kawan. Jadi kalau kan sudah berlaku dimulai dari tanggal 18 Oktober ya. Nah, besok-besok kalau teman-teman jual babi ya. Nanti kita harus pakai turun ayat tuh. Hei, siapa Bedul misalnya, Bedul. Mengapa engkau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Haikal gitu, teman-teman? Ya. Mengapa engkau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Haikal? Begitu kan kawan, ya. Jadi kalau besok teman-teman kalau jualan babi, ya kalau tiba-tiba ada orang yang pakai jilbab, yang Pak Haji datang katanya, beli apa Pak? Dagingnya gitu kan. Oh ya ini Pak, pas lagi dirasa, kok baunya kayak babi. Loh emang babi itu Pak. Loh kurang ajar, kamu menipu ya. Kenapa ditulisin sertifikat halal ini? Siapa yang suruh? Loh, kenapa Anda mengharamkan apa yang sudah dihalalkan? Kan gitu teman-teman. Ya, kenapa engkau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan? Haikal sudah menghalalkan. Ya, termasuk apa yang sudah masuk dalam kulkas saya. Saya menjual makanan ini, saya masukkan dulu prosedurnya lewat kulkas saya. Kulkas saya sudah dikasih sertifikat halal. Otomatis makanannya pun sudah jadi halal. Siapa yang menghalalkan? Haikal. Ya gimana? Setuju nggak teman-teman? Ya, setuju toh? Artinya ya, di sini semua menjadi halal. Apalagi yang diharamkan jadi halal? Apa? Babu. Dulu bilang katanya babu haram di negara kita, ya. Ya sekarang akan jadi halal. Dia mengatakan insya Allah apa yang menempel di badan kita ya nanti akan jadi halal semuanya. Ya, termasuk obat-obat juga. Walaupun itu obatnya dari minyak babi, ya tetap harus kasih sertifikat halal. Udah, makanya apa? Apa yang dihalalkan, kenapa kau haramkan? Begitu kawan-kawan. Ya, babu di negara ini boleh nggak digauli sama majikannya? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau sudah disertifikat halal, ya sudah halal kan. Haikal bilang apa-apa yang menempel di badan kita halal. Jadi babu itu tinggal ditempelin di badan kita halal, dia sudah menjadi muhrim. Ya, begitu dong logikanya. Nah, ini loh kawan-kawan ya. Makanya saya bilang agama yang satu ini, teman-teman, saya perhatikan memang semacam keledai liar memang. Sebagian ya tapi ya. Sebagian mereka, tapi yang saya katakan orang yang mabuk agama. Kadrun, orang yang berkadal gurun ini, otaknya berkadal gurun ini, berkadal Yaman ya.
Kalau mereka masih Islam NKRI, Nusantara, ya, otaknya masih waras. Ya, sebagian mereka akan mengatakan, nggak setuju saya dengan apa yang disampaikan oleh Haikal. Kenapa nggak setuju? Karena mereka tahu bahwa negara ini adalah negara yang berbineka tunggal ika. Ya, dasarnya adalah Pancasila. Jadi memiliki, ada berapa sekarang yang disahkan agama, teman-teman? 7 ya. 7 agama ya, dulu ada 5, terus kemudian tambah lagi 6, terus tambah lagi jadi 7. Jadi 7 agama ya sudah disahkan di negara kita. Agama apa aja sih kok 7 sih? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Apalagi di satu nih? Katanya sudah ada 7 nih, apa di satu lagi ya? Taulah itu ya. Oke, 5 menit lagi, sebentar lagi selesai. Kita akan nyambung ke sesi yang kedua ya. Kita akan bahas tentang pernonotan ini, lagi viral-viralnya nih sekarang soal pernonotan ini ya. Jadi oke, gitu teman-teman ya. Jadi pemikiran-pemikiran orang yang sudah mabuk agama ini kecenderungannya adalah melihat dari sudut pandang mereka sendiri. Begitu juga buah daripada pohonnya. Maka untuk bisa melihat kebenaran ya, Yesus mengarahkan kepada ajarannya. Dari mana kita bisa mengetahui kebenaran, guru? Ketika murid Yesus menanya Yesus, Yesus menjawab apa? Dari buahnya lah engkau akan mengetahui. Artinya mengetahui biang pohonnya. Kalau nggak mungkin yang namanya pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dan nggak mungkin juga pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik pula. Nah artinya dari kesemuanya ini adalah dilihat daripada akarnya. Tapi ada juga pohonnya itu memang sebenarnya dibilang baik nggak baik, antara baik dan tidak baik. Hasilnya juga antara baik dan tidak baik. Ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau pohon itu adalah pohon kebenaran, yaitu Yesus itu sendiri. Dia berkata, akulah kebenaran. Dia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Ya, dan ingat teman-teman, di dalam tubuh Kristus, kita harus sambung menyambung bersatu, kemudian menjadi ranting-ranting yang bertumbuh dan berbuah. Ya, karena kalau tidak berbuah nanti akan dipotong, akan dibuang, sama halnya yang terjadi dalam surat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru, aku Tuhan, Tuhan, yang akan bisa masuk dalam kerajaan Bapa di surga, melainkan orang yang melakukan kehendaknya. Artinya teman-teman, pertama-tama adalah menjadi Kristen jangan jadi suam-suam kuku. Menjadi orang Kristen ya, itu bukan hanya KTP. Itu. Ya. Kemudian menjadi orang Kristen bukan hanya tahu Yesus itu Tuhan. Ya, tetapi harus menjadi pelaku firman. Itu maksudnya teman-teman ya. Jadi Matius 7 ayat 21 yang sering disalahpahami oleh keledai liar, maka kita sudah sering untuk memberikan pembelaan secara data. Jadi jangan seperti mereka kawan-kawan. Jadi saya sarankan untuk teman-teman apologet dimanapun kita berada, saya berharap bahwa kita semuanya harus memiliki identifikasi sebagai murid Kristus. Walaupun kita tidak sempurna, kita manusia biasa juga bisa marah. Tapi ingat, kita harus kontrol dengan kata-kata kita ya. Jadi jangan justru kita menjadi sama seperti mereka, membuat penghujatan kata-kata yang tidak pantas ya teman-teman ya. Misalkan kayak ini sesembahnya dengan kata-kata yang tidak pantas. Tapi kalau kita hanya sekedar menunjukkan data, itu tidak salah. Apalagi mereka yang selalu duluan membuat penghujatan yang luar biasa. Ya, jadi kita sekedar untuk menunjukkan bahwa apa yang kau tuduhkan kepada iman kami itu ada dalam kitab kalian sendiri. Nah, itulah gunanya para apologet berdiri sini dan bersuara teman-teman ya. Oke, teman-teman, jangan lupa saya akan tutup live streaming. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.